Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini Bu Sri Mulyani bahkan ketika rapat bersama DPR RI Komisi 11 sempat menyebut penyebab faktor BUMN sakit. Nah, menurut Bu Sri Mulyani, penyebabnya adalah mungkin karena mismanagement sudah lama dan sektor tersebut tidak menjadi sektor yang strategis atau penting. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Jadi kami akan menyampaikan pada hari ini kepada Komisi 11 adalah Oke. mengenai penggunaan cadangan pembiayaan investasi yang terdapat pada lampiran ke-7 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 yang masuk di dalam tadi investasi klaster lainnya, Ya. yaitu cadangan pembiayaan investasi yang di dalam Undang-Undang APBN 2024 sebesar 13 triliun 676 76 miliar miliar. rupiah. Ya. Pada hari ini kami mengajukan penggunaannya hanya sebesar 6 triliun 100 miliar, yaitu untuk PT Kereta Api Persero 2 triliun, Oke. PT Industri Kereta Api Inka 965 miliar Wow. rupiah, Oke. PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero 500 miliar, PT Hutama Karya Persero 1 triliun dan Bank Badan Tanah 1 triliun rupiah. Serta ada untuk pembiayaan investasi cadangan pembiayaan ini kami melakukan alokasi kewajiban penjaminan. Ini karena pemerintah sering memberikan penjaminan dan dalam hal ini kita menyediakan atau mencadangkan dana untuk penjaminan kalau sampai terjadi kewajiban itu tercall. Ini 635 miliar rupiah. Jadi untuk PMN tunai yang tadi adalah berasal dari cadangan pembiayaan investasi sebesar 6,1 triliun rupiah. Selain itu kami sampaikan di dalam surat kepada Komisi 11 PMN yang sifatnya non tunai, Ini yaitu guys. barang milik negara yang diinbrengkan atau di PMN-kan kepada BUMN. Wah, ini guys. Dalam hal ini sudah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang 19 tahun 2023 di mana akan direncanakan tahun ini ada penambahan PMN, penanaman modal negara yang sifatnya non tunai yang berasal dari barang milik negara. Jadi barang milik negara itu diinbrengkan dalam bentuk aset kepada BUMN. Inbreng merupakan salah satu upaya pemerintah di dalam optimalisasi pemanfaatan barang milik negara dengan memindahtangankan kepada BUMN. Nah, karena ini adalah PMN yang tunai dan non tunai yang belum dilakukan pendalaman Komisi 11, maka kami mengharapkan untuk dilakukan pendalaman agar proses untuk PMN ini dapat kita lakukan, yaitu komisi yang membidangi urusan keuangan di DPR. Baik yang dari tunai, yaitu dengan injeksi APBN atau dalam bentuk konversi piutang negara, dalam hal ini APBN bisa memberikan pinjaman dan kemudian dilihat dari tingkat kesehatan BUMN, utang yang diberikan negara pada BUMN yaitu piutang bagi BUMN tersebut, piutang bagi negara ini atau utang dari sisi BUMN bisa dikonversikan menjadi ekuitas. Ini yang kami akan sampaikan kepada DPR pada hari ini. Ini juga sesuai dengan pasal 23 ayat 2 huruf B dari Undang-Undang APBN 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Dan kami juga mengajukan ke Komisi 11 PMN dalam bentuk barang milik negara yang ini diatur di dalam Undang-Undang APBN 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 pasal 35 ayat 6. Jadi kami akan sampaikan di sini
PMN yang kami mengharapkan untuk dapat dibahas dengan Komisi 11, didalami untuk kemudian bisa mendapatkan persetujuan. Satu, untuk PMN tunai adalah untuk PT Sarana Multigria Finansial Persero, dan yang kedua kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI. PMN non tunai yaitu mengkonversi piutang negara kepada BUMN tersebut menjadi ekuitas, yaitu kepada PT Land Industri. Untuk PMN tunai yang sumbernya berasal dari cadangan pembiayaan investasi yang tadi 6,1 triliun yang kami ajukan pada hari ini adalah untuk 5 BUMN, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Industri Kereta Api Persero, PT Hutama Karya Persero, PT Pelni Persero, dan Badan Bank Tanah. Ya. Sedangkan ada 12 BUMN yang akan menerima PMN dalam bentuk non tunai. Jadi barang milik negara yang diinbrengkan sebagai aset negara yang kemudian dipindah tangankan kepada 12 BUMN, yaitu PT ASDP Ferry Indonesia, PT Perum Damri, Perum LPP NPI atau Airnav Indonesia, PT Pertamina Persero, PT Bio Farma Persero, PT Varuna Tirta Prakaisya Persero, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, Perum Perumnas, PT Hutama Karya Persero, PT Sejahtera Eka Graha, PT Dana Reksa Persero, dan yang terakhir Badan Bank Tanah. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, Komisi 11 untuk mengingatkan saja bahwa PMN tunai kepada PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, dan PT BPUI sudah dilakukan rapat di Komisi 11 ini dan sudah disetujui pada bulan September tahun lalu 2023 pada saat kita membahas Undang-Undang APBN, maka kami tidak mengajukan kembali. Namun ini adalah untuk Hutama Karya, ada lagi di sini adalah tambahan 1 triliun yang waktu itu sebelumnya 3 BUMN dibahas tahun lalu, yaitu Hutama Karya, Wijaya Karya, dan BPUI yang dibahas pada saat kita membahas Undang-Undang APBN 2024. Oke guys, jadi Kementerian Keuangan mengajukan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 6,1 triliun yang bersumber dari cadangan pembiayaan investasi. Sri Mulyani menerangkan bahwa PMN tersebut diajukan untuk 4 BUMN dan Bank Tanah. Rinciannya, PMN itu bakal digelontorkan untuk PT Kereta Api Indonesia sebesar 2 triliun, PT Industri Kereta Api sebesar 965 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia 500 miliar, dan PT Hutama Karya 1 triliun dan Badan Bank Tanah 1 triliun. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga belak-belakan soal memburuknya keuangan badan usaha milik negara yang kondisinya dikategorikan sakit. Salah satu yang menjadi penyebab menurutnya adalah kesalahan manajemen dan sektor yang tidak strategis. Menurutnya, jika posisi BUMN itu terus-menerus seperti itu, berkemungkinan itu akan tutup. Sri Mulyani akan memasukkan BUMN sakit ke dalam klaster D non-core. Klasterisasi BUMN ini memang akan dilakukan pemerintah untuk melihat perusahaan-perusahaan plat merah mana yang performa keuangan dan kinerjanya bagus atau tidak, guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini guys ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.